Shalom saudara, kita kembali di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Ini episode 368. Dari seorang wanita, pertanyaan pertama, Salam Bapak Pendeta Erastus, saya followers Bapak Pendeta di IG dan Facebook. Sering mendengarkan pengajaran Bapak. Maaf lancang bertanya Pak. Pak Pendeta, bolehkah saya menanyakan sesuatu yang timbul dalam pikiran saya? Pak Pendeta, kemarin kebetulan salah satu artis Korea Selatan sedang melangsungkan pernikahan, tapi kurang lebih 4 bulan lalu dia melalui agensinya sudah mengumumkan bahwa sudah hamil dengan pacarnya dan akan melangsungkan pernikahan tanggal 22 Januari 2022. Dan itu terjadi kemarin, saya melihat di YouTube bahwa mereka diberkati pendeta di salah satu gereja terbesar di Korea Selatan. Dan ada juga beberapa saya lihat di YouTube di luar negeri, di mana pendeta memberkati pernikahan pasangan yang lagi hamil perempuannya. Di luar negeri fenomena free sex itu adalah hal biasa. Tetapi apakah menurut ajaran Alkitab hal itu dibenarkan? Memberkati pasangan yang sudah hamil. Hamil kan artinya melakukan zina. Atau apakah mereka menganggap budaya mereka di atas kebenaran firman Tuhan? Atau tidak ada kaitan budaya free sex dengan kebenaran firman Tuhan dengan menurut orang-orang Kristen terutama pendeta di sana? Atau bagaimana ya Pak Pendeta, apa ada hal-hal lain yang membuat hal itu lazim di sana? Maaf kalau lancang bertanya Pak Pendeta. Oke. Yang pertama, hamil sebelum nikah tidak sama dengan perzinahan kalau seseorang melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangannya. Jadi, melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya, itu jelas berzina yang dimaksud Alkitab. Tetapi melakukan hubungan seks di luar nikah, ya, memang selama ini itu dipahami sebagai zina, tapi tidak sama dengan perzinahan yang dilakukan seseorang dengan orang yang sudah terikat pernikahan. Tetapi saya tidak membenarkan hubungan seks di luar nikah. Karena kalau mau makan saja berdoa, apalagi mau menikah. Yang kedua, hal ini akan menjadi batu sandungan bagi masyarakat, khususnya di lingkungan gereja, karena pernikahan itu seharusnya ya diberkati Tuhan, disaksikan oleh keluarga dan handai taulan. Tetapi dunia kita hari ini sudah begitu rusak. Sudah benar-benar rusak dan hancur. Setiap gereja memiliki kebijakan-kebijakan sendiri dalam memberkati pernikahan orang yang sudah hamil. Ya. Kalau di barat seperti yang Anda kemukakan itu, sementara hamil diberkati. Kalau di Indonesia biasanya malu. Ya. Tetapi kalau di barat, itu bukan sesuatu yang aib. Bahkan tidak jarang mereka kumpul bersama dulu, baru diberkati pernikahannya. Itu bagi mereka bukan sesuatu yang aib. Kita tidak bisa mendasarkan tindakan pendeta-pendeta di luar negeri tersebut dalam kehidupan kita di Indonesia. Di Indonesia kita juga memiliki banyak kebijakan-kebijakan atas pasangan yang sudah melakukan hubungan seks atau sudah hamil. Ada yang tidak diberkati di gereja tapi di rumah. Tapi ada yang hanya di gereja tapi tidak tumpang tangan, tangan hanya diletakkan di atas. Ada gereja juga yang kalau sudah melakukan hubungan seks, apalagi hamil, berlututnya tidak menggunakan bantal, dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak bisa memberikan pandangan bagaimana baiknya karena ini tergantung masing-masing individu. Individu gereja maksudnya.
Tetapi sebagai catatan, ya, ada orang yang berkata bahwa kalau kita memberkati pasangan yang sudah hamil akan menjadi pelajaran buruk, nanti akan memancing anak-anak muda lain juga melakukan hal yang sama. Ini pernyataan juga perlu diteliti. Kalau kita melihat kenyataan, tidak ada atau hampir tidak ada orang yang bercita-cita melakukan hubungan seks dulu baru pemberkatan nikah. Ya, tidak ada yang bercita-cita begitu. Semua itu terjadi karena pengaruh dunia yang sudah rusak ini dan juga kuasa kegelapan. Bagaimana menangani orang yang telah melakukan hubungan seks lalu minta pemberkatan? Tadi saya katakan ada yang tangan pendeta tidak diletakkan di atas kepala misalnya. Nah, yang kita persoalkan apakah berkat itu dari pendeta atau dari Tuhan. Kalau mau memimpin pemberkatan tetapi hanya ya diangkat saja tidak tumpang tangan, apakah berarti pengantin itu tidak mendapat berkat? Kan juga tidak, saudara. Di sini yang pertama yang harus diperhatikan adalah pembinaan orang-orang muda sebelum menikah. Pembinaan orang-orang muda sebelum menikah. Yang kedua adalah konseling yang benar-benar cerdas, teliti bagi pasangan yang sudah melakukan hubungan seks. Nah, di sini harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau sudah hamil bagaimana? Kalau sudah hamil sebaiknya tidak di depan umum, karena kalau di Indonesia hal itu akan menjadi aib. Ya, dipertimbangkan. Ya. Jangan di depan umum, apalagi di gereja kalau sudah hamil. Ya. Nah, perlu diperhitungkan, dipertimbangkan. Apakah yang sudah hamil dan yang belum hamil itu beda? Kalau sudah hamil ya pemberkatannya walaupun belum kelihatan tidak boleh di gereja tapi di rumah. Tapi kalau sudah hubungan seks tapi tidak hamil ya masih boleh di gereja. Cara-cara begini sebenarnya tidak dewasa. Lalu cara bagaimana yang dewasa tidak bisa saya rumuskan. Ini tergantung dari lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan masyarakat tidak bisa menerima keadaan seperti itu ya harus dihindari. Ya. Sekali lagi ini tergantung masing-masing gereja. Tetapi yang penting di sini yang pertama, pembinaan bagi mereka yang belum menikah. Yang kedua, konseling bagi mereka yang akan menikah. Yang ketiga, jangan menghukum orang yang sudah bersalah. 3 catatan ini cukup untuk bisa menjawab. Yang kedua, apakah laki-laki yang melakukan hubungan seks bebas masih bisa melakukan pemberkatan nikah di gereja? Ini maksudnya laki-laki apakah sudah sampai hamil atau tidak, ini tidak jelas. Tapi jawaban saya tadi sudah cukup jelas ya. Pemberkatan nikah harus dilihat dari lingkungan masyarakat, dari konseling pranikahnya, dan jangan menghukum orang yang sudah jatuh. Apapun dan bagaimanapun keadaan seseorang, kalau sudah bertobat, harus diampuni, diarahkan, dan seperti yang Tuhan ajarkan kita juga lakukan, mengampuni orang yang bersalah dan memulihkannya. Oke, itu cukup jelas. Kalau laki-lakinya sudah melakukan hubungan seks bebas, kalau laki-lakinya baik, sedangkan perempuannya sudah melakukan hubungan seks bebas gimana? Nah, kita tidak bisa membedakan. Yang penting ada pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga ada pengampunan dosa dan pemulihan. Yang ketiga, saya pria usia 58 tahun tinggal di kota kecil di Jawa Tengah. Jujur saya dulu tidak suka dengan khotbah Pak Eras
Tapi sejak Natal tahun 2020 saya mulai ikut Truth ID sampai sekarang. Doa pagi selalu ikut, bahkan bulan Juli 2021 ketika Pak Eras kena COVID, saya pun juga kena COVID, bedanya saya isolasi mandiri di rumah. Ya, ini usia sudah 58 ya. Setiap dengar khotbah Pak Eras, saya selalu menangis. Untuk hidup kudus memang tidak mudah, tapi saya berusaha melakukan apa yang diajarkan Pak Eras untuk meninggalkan segala kesenangan dunia ini. Dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, sekarang mulai mendengar suara Roh Kudus. Namun demikian ada hal yang mengganjal dalam benak saya. Besok di LP3 apakah status suami istri masih ada? Bisa kumpul bersama anggota keluarga lagi? Masihkah ada perkawinan di sana? Terima kasih Pak Eras, mohon maaf saya menulis ini karena tergerak demi untuk kebaikan kita bersama, khususnya GSKI. Oke. Di surga nanti kita masih bisa berkumpul bersama dan ini yang menjadi doa kita agar kita berkumpul di sana. Lalu masihkah ada perkawinan di surga? Ini penjelasannya panjang sekali dan tidak bisa saya jawab dalam waktu 5-10 menit, nanti malah salah. Lalu yang harus dilakukan bagaimana? Ikuti khotbah saya mengenai surga, khusus tema mengenai apakah ada perkawinan di surga. Ya, saya sudah menjelaskan lengkap dan panjang lebar dan cukup detail di situ. Pertanyaan keempat, pria usia 29 tahun. Salam Pak Erastus, sebelumnya saya sangat bersyukur pada Tuhan Yesus. Saya diizinkan untuk belajar doktrin tentang Tritunggal, Corpus Delicti, tentang Lucifer dan tentang adanya keselamatan di luar Kristen serta doktrin lainnya yang Bapak paparkan yang memberikan hidup saya saat ini. Izin bertanya Pak, selain pengajaran-pengajaran Bapak di atas tadi ya, di atas saya juga belajar dari salah satu hamba Tuhan atau gereja lainnya yang saya verifikasi dan saya benar-benar pelajari. Saya menemukan adanya kesamaan pengajaran, misalnya pengosongan diri Kristus. Kristus mewakili Allah bertemu tokoh-tokoh Alkitab, kelembagaan Allah, menolak teologi kemakmuran dan lainnya yang tidak dipaparkan hamba Tuhan atau gereja Kristen umumnya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Saya ulangi. Saya menemukan adanya kesamaan pengajaran, misalnya pengosongan diri Kristus, menolak teologi. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Oke, jadi mengenai kesamaan dan perbedaan itu sudah pasti hal yang umum, ya. Ada yang sama, ada yang beda. Kalau yang beda tidak usah dipertentangkan sampai terjadi konflik. Kalau sama ya puji Tuhan. Saya juga menyadari apa yang saya ajarkan berbenturan dengan beberapa pendeta atau banyak pendeta. Ya, atau ajaran pendeta beda dengan apa yang saya ajarkan, tetapi saya tidak membuat konflik dan mempertajamnya. Biasa saja perbedaan itu. Kasih memeluk, teologi memisahkan. Ada orang yang ngotot kalau sudah doktrinnya beda, rasanya orang itu bukan saudara dalam Tuhan. Ya terserah yang begitu. Paulus mengajarkan, terimalah saudaramu tanpa mempercakapkan pendapatnya. Izin bertanya lagi Pak, saya juga belajar tentang doktrin providensia Allah dan doktrin tidak adanya dualisme dalam diri manusia yang Bapak ajarkan dalam program Voice of Truth. Yang saya tanyakan, apa dan sejauh mana kaitan doktrin tersebut dengan doktrin Corpus Delicti atau dikembalikannya manusia pada rancangan keselamatan semula. Saya sangat bersyukur apabila Bapak mengangkat lagi secara khusus pengajaran doktrin providensia Allah dan tidak adanya dualisme ini seperti halnya video YT terbaru tentang Corpus Delicti yang sebelumnya saya belajar dari tulisan buku Bapak. Mohon maaf Pak apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Oh tidak. Oke.
Apakah ada kaitan antara doktrin providensia dengan corpus delicti? Baik, saya akan mengkhotbahkan providensia dalam satu tema nanti. Saya berjanji. Tidak bisa saya jelaskan sekarang, mohon maaf. Kalau penjelasannya nanggung, terlalu ringkas, nanti malah tidak dipahami. Ya. Tapi yang jelas providensia artinya pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu sempurna, tetapi tidak mengabaikan tanggung jawab manusia. Allah memelihara, tapi manusianya jika tidak hidup di jalan Tuhan, pemeliharaan Allah tidak dialami. Misalnya Tuhan menjagai kesehatan kita, amin. Tapi kalau kita tidak menjaga kesehatan kita sendiri, kita sembarangan pola makan, pola hidup, ya pasti sakit. Tuhan memberkati usaha pekerjaan seseorang. Tapi kalau orang itu malas, tidak rajin, tidak tekun, tidak bertanggung jawab, ya tidak bisa diberkati. Oke. Sekarang pertanyaan kelima. Salam Pak Pendeta, saya mau tanya bagaimana kita bisa tahu jawaban Tuhan akan doa kita. Apakah benar kalau dengan kita merasa damai itu artinya Tuhan mengabulkan doa kita? Adakah cara lain Tuhan menjawab doa kita? Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan menjawab doa kita itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau permintaan kita itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah, itu ada kans dijawab. Tapi kalau misalnya Anda berdoa mau menikah dengan istri orang, ya tentu tidak akan dijawab. Anda minta rumah tapi permintaan rumah Anda berlebihan, melampaui kapasitas hidup Anda, jelas tidak mungkin. Anda minta mobil padahal Anda ini kira-kira kapasitasnya motor, ya jelas tidak mungkin, ya saudara. Permintaan itu harus sesuai dengan kapasitas masing-masing individu. Ya. Yang kedua, kita mestinya tidak terlalu mempersoalkan doa kita dijawab atau tidak, kalau itu menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Lebih banyak dialog saja kalau itu menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak usah harus mesti tahu ini dijawab atau tidak. Ya, cukup dengan berkata, ya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jadi kita harus mulai dewasa. Banyak dialog, ya. Sebelum kita menyampaikan permintaan itu banyak dialog, ya. Kalau permintaan itu di luar kapasitas kita, ya jangan diminta. Udah jelas Tuhan tidak menghendaki, ya. Lalu dialogkan, rundingkan dengan Tuhan. Dan jika permintaan itu menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, tidak perlu kita ngotot ini dikabulkan atau tidak. Kita pasrah saja apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi mestinya yang kita gumuli adalah hal-hal yang menyangkut kekekalan. Kesucian hidup terlepas dari ikatan dunia. Ya, mengerti kehendak Allah untuk kita lakukan. Pekerjaan Allah yang harus kita tunaikan. Nah itu pasti dikabulkan dan itu harus kita gumuli dengan sungguh-sungguh. Sedangkan permintaan-permintaan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani tidak perlu harus membuat kita mau tahu dijawab atau tidak. Ya. Oke, saya kira jawaban saya itu saja. Ya. Pertanyaan ke-6, Salum, saya mau bertanya apakah berdosa atau tidak kalau saya menjual rokok di warung, toko. Saya membuka usaha di kampung dan kalau saya tidak jual rokok maka orang akan belanja ke warung lain karena rata-rata orang di tempat saya adalah perokok. Bagaimana menurut Pak Pendeta Erastus?
Yang penting kita tidak merokok, kita jual rokok itu kita jual jasa. Karena kita ada di masyarakat yang majemuk. Kecuali Anda tinggal di masyarakat semua Kristen, mungkin beda. Ya, itu pun juga harus dipertimbangkan. Kalau menurut saya, jual saja rokok itu karena Anda menjual jasa. Asal saudara jangan merokok, anakmu, keluargamu juga seharusnya tidak merokok. Oke. Yang ketujuh, Salam Pak Erastus, tolong pencerahannya apakah seorang penyembah berhala yang mengasihi sesama bisa masuk surga? Terima kasih. Sehat selalu Pak Erastus, Tuhan memberkati Pak Erastus dan seluruh tim. Nah, saudara harus tahu bahwa berhala itu memiliki spirit atau karakter. Berhala akan pasti membuat seseorang kejam atau bengis terhadap sesamanya. Nah, Anda maksudkan penyembah berhala ini bagaimana? Maksudnya apa berhala di sini? Apa berhala di sini? Jadi siapa yang disembah itu yang akan mengkarakter diri seseorang. Seorang penyembah berhala yang murni, betul-betul penyembah berhala, tidak mungkin mengasihi sama. Tapi seorang yang dalam ketidaktahuannya melakukan praktek-praktek yang menurut orang Kristen penyembahan berhala, belum tentu tidak mengasihi sesama. Jadi ini tidak bisa saya jawab, saya harus tahu penyembahan berhala ini apa bentuknya dan bagaimana. Ya, oke. Yang ke-8. Salam, saya ada banyak pertanyaan dalam hidup ini. Yang pertama, dalam setiap ibadah kedukaan, setiap pendeta yang berkhotbah, selalu ada pernyataan bahwa yang telah meninggal sudah bersama Bapa di surga. Apakah pernyataan pendeta tersebut tidak keliru menurut Pak Eras? Bisa keliru, bisa tidak, tapi bisa ceroboh. Kita tidak boleh sembarangan mengatakan bahwa yang meninggal itu sudah bersama Bapa. Sekedar menghibur keluarga. Ya, saya sudah sering ya menguburkan orang yang meninggal yang tidak jelas. Saya tidak akan menyebut itu. Pernah juga memimpin ibadah penutupan peti, orang yang meninggal bunuh diri, apalagi. Jadi tidak boleh sembarangan mengatakan bahwa yang meninggal sudah bersama Bapa di surga. Kita harus punya integritas. Lalu bagaimana tentang perkataan Tuhan Yesus banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih? Ya, itulah sebabnya. Ya. Yang kedua, di gereja tempat saya berjemaat yang dikhotbahkan kebanyakan tentang kebutuhan di dunia ini. Dan setelah saya mendengarkan penjelasan Pak Eras, baru saya mengerti dengan benar tentang keselamatan yang kita terima dan mulai bebenah diri. Sampai saat ini saya mempersiapkan diri untuk langit baru, bumi baru. Dengan berjuang untuk hidup seperti, dengan berjuang untuk tidak hidup seperti orang duniawi. Tapi begitu sulit dan kadangkala saya bertanya lewat grup WA di dalam jemaat di tempat saya bergereja. Tapi tidak ada yang tanggapi. Yang dibicarakan hanya kegiatan rutin yang tidak ada sangkut pautnya dengan masa kekekalan. Itu pun juga kalau kami berkumpul untuk rapat majelis tidak ada disinggung tentang persiapan jemaat untuk masalah kekekalan. Dan saya merasa hampa dengarkan khotbah pendeta kami itu setelah saya ikuti Truth ID yang dibawakan Pak Eras. Tapi benar apa yang Bapak Eras sampaikan karena merubah pola pikir saya untuk bertindak hati-hati dalam perjalanan hidup saya guna mengambil keputusan baik dalam perkataan, cara pandang, cara memberi jawab itu. Saya rasakan ada perubahan. Tapi kadang masih salah juga. Mohon Pak Eras berikan penjelasan. Terima kasih banyak Pak untuk semua nasihatnya. Oke, soal berhala tadi sudah. Sekarang tempat berjemaat Anda tidak merasa diisi atau hampa. Ya, jangan tinggalkan gereja itu dulu. Anda ditempatkan di situ, bisa jadi memang Anda harus memberkati gereja tersebut. Sementara mengikuti khotbah saya melalui online, YouTube bisa memberkati gereja itu. Jangan banyak bicara. Ya. Apalagi berdebat dan menyerang.
Anda melihat sesuatu yang tidak tepat, misalnya tidak bicara mengenai kekekalan, yang dibicarakan selalu pemenuhan kebutuhan jasmani, jangan diserang. Diam saja, perhatikan dengan baik. Jika ada kesempatan Anda nanti bicara. Sekarang diam dulu, tunggu waktu Tuhan. Ya, jangan terburu-buru meninggalkan gereja itu. Ya, jika mau meninggalkan gereja itu harus betul-betul tanya Tuhan. Ya, jangan sembarangan. Saya ucapkan selamat, Anda sudah menjadi bagian dari Truth ID, sudah menjadi bagian dari pecinta suara kebenaran. Ikuti terus Truth ID dan doa bersama saya. Walaupun kita beda denominasi, kita bersama-sama berkemas-kemas pulang ke tujuan yang sama, rumah Bapa. Oke, pertanyaan berikut. Salam Pak Erastus, terima kasih sudah tayang di YouTube sehingga kita bisa mendengar kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Saya seorang ibu rumah tangga, umur saya 33 tahun, punya anak 3, yang paling besar umur 9 tahun, berikutnya 7 dan kemudian 4 tahun. Pertama kali saya mendengar cuplikan khotbah-khotbah Bapak di Facebook tahun 2019, di tahun 2021 sampai sekarang saya selalu mengikuti ibadah-ibadah online dari GSKI. Puji Tuhan Pak, setelah mengikuti ajaran-ajaran yang Bapak sampaikan, banyak perubahan yang saya alami, terutama sikap saya. Yang biasanya gampang emosi, sekarang saya sudah bisa mengendalikan emosi saya dan bisa memberi nasihat buat suami saya kalau emosian terhadap bawahannya. Kami juga menyekolahkan adik saya mulai dari kelas 1 sampai 3 SMA dan sekarang dia sudah mau masuk semester 2 di salah satu universitas negeri, dan kami juga bertanggung jawab buat kesehatan bapak kami yang sakitnya tak kunjung sembuh sejak saya mulai dari sekolah dasar. Penyakit bapak kami suka ada bisik-bisik di telinganya dan sangat mengganggu kejiwaan bapak kami. Sewaktu saya masih sekolah pernah diikat bapak kami ini di rumah sakit jiwa. Selamat ya, Anda masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Anda peduli adik, menyekolahkan dan peduli orang tua yang sakit. Doakan Papa Yu, Papa Anda, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Elohim Yahweh. Bisa sembuh, doakan. Ya, doa bersama saya lalu sebut namanya. Elohim Yahweh akan menyembuhkan. Sudah saatnya sekarang mujizat terjadi. Tetapi kalau sudah terjadi harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya, kata dokter psikiater penyakit bapak kami ini tak bisa sembuh. Harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Obatnya banyak mengandung penenang pikiran. Oh ya Pak, usia bapak kami sudah 63. Bagaimana umur bapak tentang penyakit bapak kami? 63 sudah sama dengan umur saya. Jangan tidak percaya. Percaya itu tidak pakai feeling, percaya pakai iman. Bapak Anda bisa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Elohim Yahweh. Ya. Percaya, jangan ragu-ragu, sangat bisa. Nanti kalau doa bersama saya sebut nama bapakmu. Yang kedua, sejak saya menikah, saya sering kena tipu Pak. Saya pernah dihipnotis dalam taksi. Saudara-saudara dan teman-teman saya suka pinjam uang tapi tak pernah kembali. Sehingga suatu kali suami saya marah besar sama saya dan tidak mempercaya lagi memegang gaji bulanan. Saya dijatah tiap bulan lebih dari cukup untuk kebutuhan kami 9 orang di rumah bersama ponakan-ponakan saya. Saya paling gampang kasihan lihat orang yang datang meminjam uang sambil menangis tentang suaminya yang berulah. Ada lagi datang katanya udah nggak makan lagi, ada lagi anaknya yang sakit dan alasan lainnya. Semua orang yang berbeda dan semua tak ada yang bayar hutangnya. Tapi saya tak pernah berani untuk menagihnya. Suami saya memberi saran kalau ada yang datang minjam uang karena tak makan janganlah kasih uang, kasih beras dan uang. Dan uang sedikit tapi bukan untuk dipinjam. Kata suamimu benar. Orang yang tidak punya, nggak makan diberi uang. Itu pun harus dilihat apakah benar dia tidak punya uang untuk beli makan. Ya, Anda harus minta pimpinan Roh Kudus. Soal dihipnotis tadi, saya khawatir Anda pernah hipnotis pada waktu itu Anda tidak di dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan.
Saya pernah dihipnotis. Saya pernah lihat orang dekat saya juga pernah mau dihipnotis. Tidak mempan. Tidak bisa. Ya. Saya keluar dari bank pernah bawa tas. Orang itu bilang, "Hai Pak, apa kabar?" "Apa? Siapa kamu?" Dia pergi. Nah seperti ini. Istri saya juga pernah bertemu orang yang, "Kita temen dah. Loh ini," waktu di depan hotel. Saya samperin ya, "Ada apa?" Orang itu pergi sendiri. Orang itu mau menghipnotis. Saudaraku, jadi di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak bisa dihipnotis, percaya. Maka kita harus punya hati yang kokoh dan teguh. Mengenai hutang tadi, jangan sembarangan memberi hutang, jangan sembarangan mudah menolong orang yang belum tentu perbuatan kita membuat dia baik. Saya belajar banyak mengenai hal ini. Selalu minta pimpinan Tuhan, jika tidak pasti katakan, "Beri kesempatan saya berdoa." Kalimat itu penting. Beri kesempatan saya berdoa. Kalau anaknya nggak bisa bayar uang sekolah, mana sekolahnya? Saya transfer langsung atau saya temui gurunya jika Anda mau bantu. Tapi jangan memaksakan diri kalau Anda tidak mampu. Menolong orang harus, tetapi kita harus bijaksana supaya kita jangan merusak orang. Ya, saya kira cukup di situ. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Turut ID. Ya, Tuhan memberkati saudara.